warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jadi hari ini saya ingin membuat video ya tentang sugar glitter. Saya baru saja mendapatkan sugar glitter joy. Joy itu maksudnya masih kecil teman-teman, dan sekalian dikasih bonus kandangnya. Tapi tadi orangnya bilang kalau sampai rumah harus diganti dengan kandangnya, ukurannya lebih besar. Jadi ini bukan buat kandang si sugar glitternya ya teman-teman, cuma buat konten. Dan ini sudah jinak teman-teman, karena tadi saya sudah sempat memegang dan juga tanya-tanya banyak saya. Di antaranya beberapa hal yang tidak boleh dilakukan saat memelihara sugar glitter teman-teman. Nah, langsung saja ya teman-teman. Oke, saya sepertinya ada beberapa yang saya ingat. Oke, yang pertama, sugar glitter ini adalah hewan yang tidak boleh dikagetin teman-teman. Dia kalau dikagetin dia akan bunyi, dan bunyinya itu sangat rame teman-teman. Selain bunyi-bunyi begitu, sugar glitter kalau misalnya dikagetin dia bisa stres teman-teman. Dan kalau misalnya dia stres, dia bisa gigit teman-teman. Sepertinya saya harus kandangin dulu di sini karena saya gak bisa ngomong teman-teman. Nah, di sini sudah. Dan selain sugar glitternya bisa stres, sugar glitternya juga susah beradaptasi teman-teman dengan tempat yang baru teman-teman. Nah, kalau misalnya di sana itu kan mungkin di pemilik pertamanya kan mungkin ini tempatnya mungkin tenang. Nah, kalau di sini tempatnya rame teman-teman. Nah, yang kedua ya teman-teman. Yang kedua, nah sugar glitter ini tidak boleh dijemur teman-teman. Nah, kalau yang dijemur, hewan-hewan apa sih yang dijemur itu banyak teman-teman. Ada ular, ada iguana, ada burung, dan lain-lain ya. Tapi kalau sugar glitter ini tidak boleh dijemur teman-teman. Takutnya kan kalau misalnya teman-teman menjemur sugar glitter, kemudian teman-teman lupa nggak ngangkat kembali gitu ya, nggak ditolongin, kepanasan gitu, sugar glitternya teman-teman bisa mati teman-teman. Jadi jangan dijemur yang tempat yang terlalu panas banget gitu, jangan teman-teman. Tadi saya sudah bertanya seperti itu, dan ternyata ini tidak boleh dijemur teman-teman. Kenapa tidak boleh dijemur ya teman-teman? Karena hewan sugar glitter ini adalah hewan nokturnal teman-teman. Dia kalau siang itu tidur, kalau malam itu aktif teman-teman. Seperti sugar glitter yang saya punya kemarin, kalau siang itu mager, nah kalau malam itu aktifnya nggak ketulungan, berisik, suka lompat-lompat. Ada lagi teman-teman, jangan memandikan dengan air dingin teman-teman. Masih banget saya kepengen pegang teman-teman. Wow, lanjutlah. Jadi tidak boleh memandikan dengan air dingin teman-teman. Nah, kenapa tidak boleh pakai air dingin? Nah, saya sudah dikasih tahu sama yang punya. Jadi kalau misalnya mandiin sugar glitter ini ya teman-teman ya, teman-teman cukup menggunakan tisu basah dengan air hangat, kemudian melompat, kemudian teman-teman cukup di sapu gini saja ya, karena kan dia bulunya kan kecil ya. Sebentar, masukin lagi lah. Gak bisa ngomong saya kalau pegang sugar glitter, tapi pengen pegang tapi nggak bisa ngomong kalau lagi pegang sugar glitter. Sugar glitternya lompat-lompat terus, jadi saya tidak bisa ngomong teman-teman. Jadi saya masukin saja ya. Saya masukin saja.
tidak boleh dimandikan ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau memandikan cukup pakai tisu basah. Nah, tisu basah dikasih air hangat itu diusap-usap ke bulu-bulunya sugar glider itu, nanti dia cepet kering teman-teman, karena dia bulunya itu pendek, bulunya nggak panjang, jadi dia cukup kering. Nah, kalau misalnya teman-teman punya sugar glider ini ya, dimandiin anteng, dimandiin nggak lompat-lompat, nanti itu sugar glider sudah terbiasa dimandikan teman-teman. Ada juga yang memandikan dengan air dingin, tapi itu harus dilatih, tidak boleh langsung. Nah begitu teman-teman. Jadi saya mau belajar yang tadi saya omongin ya sama yang punya sugar glider. Sepertinya saya mesti banyak ngobrol sama yang punya sugar glider ini, biar saya tambah pintar dan bisa berbagi lebih banyak lagi. Nah yang keempat ini adalah teman-teman tidak boleh mencampurkan sugar glider dengan hewan-hewan yang lain teman-teman. Misalnya sugar glider digabungin sama sama burung, itu tidak boleh teman-teman. Atau sama gecko mungkin yang di belakang juga tidak boleh teman-teman. Karena sugar glider sesama sugar glider saja, sama-sama sugar glider aja berantem teman-teman. Apalagi kalau misalnya digabungkan dengan hewan-hewan yang lain, kasihan kalau misalnya hewan-hewannya itu pada berantem dan ada yang mati, itu kan malah kasihan. Terus ada lagi teman-teman, ini kan masih joy atau masih bayi, tidak boleh digabungkan dengan sugar glider jantan yang sudah dewasa teman-teman. Kebetulan ini betina, jadi ini tidak boleh digabungkan dengan sugar glider yang sudah dewasa teman-teman, atau yang sudah birahi gitu ya. Nah kalau misalnya teman-teman memasukkan joy atau bayi sugar glider ini ke yang jantan sudah dewasa, kan takutnya kan malah diperkosa teman-teman ya, bakalan dikejar-kejar, bakalan digigit apa bagaimana. Jadi sebaiknya dipisah teman-teman. Nah selain bisa dipisah dengan yang lain dulu gitu ya, seminggu, ini katanya harus dipisah selama 1 minggu teman-teman. Jadi saya mau memisah sugar glider ini dengan sugar glider yang saya punya itu waktu 1 minggu, kemudian nanti akan saya gabungkan dengan yang betina punya saya. Kebetulan lagi hamil teman-teman, sebentar lagi saya punya cucu gitu ya, semuanya anak gitu ya. Oke. Terus tadi nomor 4 tadi apa ya, nomor 4 tadi ya. Oke, lanjut nomor 5 teman-teman. Nah nomor 5 ini jangan menarik ekornya sugar glider. Kenapa tidak boleh ditarik teman-teman? Nah ternyata ekor sugar glider ini mudah putus teman-teman, bukan mudah putus, tapi bisa putus kalau misalnya teman-teman menariknya mungkin agak kenceng gitu ya. Sugar glider ini ekornya bisa putus teman-teman, dan ekor sugar glider yang putus tidak bisa tumbuh lagi. Jadi sugar glider ini ekornya berbeda dengan ekor cicak, ekor tokek, atau ekor kadal teman-teman. Tapi ini bukan kadal, ini sugar glider, ini mamalia ya, pengerat atau mamalia kurang paham, tapi nanti saya akan coba tanya-tanya lagi yang punya, biar saya dapat banyak informasi sekalian belajar ya teman-teman. Sugar glider jangan ditarik ekornya ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman menarik ekornya putus, nanti tidak bisa tumbuh. Nah kalau misalnya tidak bisa tumbuh, nanti kan kasihan sugar glidernya. Nah sekarang nomor 6 teman-teman. Nomor 6 saya ingat, nomor 6 adalah jangan melepaskan sugar glider yang baru teman-teman beli
di dalam rumah ataupun di luar rumah teman-teman. Yang pertama, sugar glider ini baru dibeli, jadi sebaiknya jangan dilepaskan di dalam rumah atau di mana, karena sugar ini bisa hilang teman-teman. Larinya cepat dan ukurannya yang kecil begini, kalau misalnya masuk kolong-kolong itu susah buat nyari. Nah, ini bukan kucing teman-teman. Kalau kucing kan bisa dilepasin gitu ya. Kalau teman-teman beli kucing seminggu kemudian dilepasin kan bisa balik lagi. Nah, kalau sugar glider ini tadi saya sempat tanya ke yang punya, katanya jangan dilepaskan karena ini hewan kalau misalnya dilepaskan kabur teman-teman, sekalipun ini sudah jinak. Nah, begitu teman-teman. Jadi jangan dilepaskan teman-teman, cukup dikandangin, kandangnya dibersihin, kasih makan yang cukup, sering dihandle, sering buat mainan, sering dipegang gitu ya. Oh ya, satu lagi teman-teman, takutnya kalau misalnya teman-teman melepas sugar glider ini ya di dalam rumah atau di depan rumah apa di mana gitu, bisa buat mainan anak-anak kecil teman-teman. Dan sugar glider ini agak aman buat anak kecil, tapi cuman ya kalau anak kecil kan sering megangnya tuh kayak gemes gitu ya, sering di remet gitu. Remet itu bahasa Indonesianya apa lah, saya kurang paham jadi jadi jangan dibuat mainan anak-anak kecil dulu teman-teman. Biasanya dikasih edukasi dulu ke anak-anak kecil biar paham, biar tahu caranya megang, tahu caranya makan, tahu namanya, tahu ya intinya tahu dulu lah teman-teman, baru bisa buat main. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya teman-teman. Ini nomor berapa ya, nomor 6 apa nomor 7 sih, lupa saya lah, anggap aja nomor 7 lah. Nomor 7 teman-teman ya, nomor 7 teman-teman, jangan memotong atau mencabut giginya teman-teman, karena sugar glider ini kalau misalnya dia kehilangan giginya, dia bisa stres, dia susah makan ya kan. Kalau sakit gigi kan wajar ya, susah makan gitu ya. Nah, kalau sugar glider ini sudah stres, sudah susah makannya, sudah tidak nyaman gitu ya, sugar glider ini bisa mati teman-teman. Jadi buat teman-teman yang punya sugar glider ya, termasuk saya ya yang masih belajar ini ya, buat pelajaran kita semuanya gitu ya. Kalau misalnya kita punya sugar glider, jangan dipotong giginya atau dicabut giginya. Kasihan kalau misalnya hewan selucu ini harus mati karena kekonyolan yang pelihara gitu ya. Kan kasihan gitu ya. Sekarang nomor 8 saja ya teman-teman ya, mungkin saya agak lupa lah. Sebenarnya tadi ada banyak teman-teman yang sudah saya omongin ya sama yang punya sugar glider ini. Sepertinya dia sudah punya banyak pengalaman gitu ya, sampai makanannya itu apa saja tadi ada. Oke, nomor 8 terakhir teman-teman, resikonya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman punya sugar glider, teman-teman juga harus siap dengan resikonya teman-teman. Resikonya pertama digigit. Nah, kalau sugar glider ini suka menggigit teman-teman. Nah, yang kedua dikencingin. Nah, kalau dikencingin ini, kalau kencingnya agak bau dikit lah, kadang juga buang kotoran sembarangan. Nah, itu resikonya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman punya sugar glider gitu ya, terus digigit gitu ya, terus dikencingin, terus sugar glidernya buang kotoran gitu ya, dimaklumi saja teman-teman, karena memang sugar glider ini begitu, dia suka nyakar, suka gigit dan lain-lain lah teman-teman. Tapi ya kembali lagi guys ke yang memelihara sih. Kalau yang memelihara itu karena dia suka, ya untuk kegigit juga nggak apa-apa lah, kegigit
sugar glider sakitnya sedikit daripada kegigit yang berbisa, yang berbahaya kan, mending kegigit ini. Ya sudah, itu saja ya teman-teman untuk video saya hari ini. Terima kasih semuanya yang sudah nonton, yang sudah semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.